Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada hari ini, di hari Senin, kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana hari ini kita sudah memasuki pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang kedua, yaitu tentang pelajaran sejarah dari Musa. Dan hari ini yang akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita adalah hamba Tuhan Pendeta Kettler Sagala. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita dan ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan, silakan tulis di ruang chat atau di ruang komentar bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui Facebook. Untuk itu, kita akan awali ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian. Baik, terima kasih. Saya minta Bapak T. Ritonga boleh doa buka Pak untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Silakan. Ya, Pendeta. Ya. Kita tunduk kepala. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pencipta kami, Allah yang memelihara kami, Allah yang juga menebus kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami bersyukur dan terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup nafas hari ini Tuhan. Dan kami dapat mempelajari firman-Mu Tuhan. Agar kami dari hari ke hari tetap dikuatkan sambil menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Tuhan, biarlah Tuhan kami, umat-umat Tuhan yang sudah hadir di sini, Tuhan berkati, juga memberkati Bapak Pendeta Hursina yang mengkoordinir acara ini, dan terlebih juga Bapak Pendeta Kettler Sagala yang akan memimpin acara ini Tuhan. Biar berikan Tuhan tuntunan Roh Kudus
agar baik yang memberikan pelajaran maupun kami yang belajar, Tuhan, sama-sama dituntun Roh Kudus sehingga kami akan mengerti bagaimana perjalanan Nabi Musa di dalam hidup kami yang juga dapat kami jadikan sebagai amaran di dalam hidup kami. Tuhan, ampunkan dosa kesalahan kami. Jadilah kehendak-Mu, dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ritonga. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kesimpulan garis besar atau konklusi pelajaran sekolah sahabat kita yang akan disampaikan oleh Pendeta Sagala. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita serahkan kepada Pendeta Sagala untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran kedua pada pekan ini. Silakan Pendeta. Selamat siang bagi kita semua. Pelajaran kita pada hari ini adalah dari pelajaran yang kedua dari seluruh rangkaian pelajaran sekolah sahabat kita untuk triwulan yang keempat. Pelajaran sejarah dari Musa. Ada satu pelajaran yang penting kita pelajari dari Musa yang menggambarkan sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Oleh karena dosa sudah merasuki dan sudah membuat segala sesuatu menjadi kacau. Tetapi sebelum kita masuk kepada pelajaran hari Senin, ada baiknya saya bacakan dulu ayat inti pelajaran kita, ayat hafalannya, 1 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus.
ini dituliskan oleh Rasul Paulus, memberikan suatu hiasan yang menggambarkan bahwa kehidupan itu hanya bersumber dari Yesus. Bahwa kita ini boleh menjalani kehidupan kita adalah karena Yesus yang menjadi sumber pemberi yang menyebabkan kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Pelajaran kita pada hari Minggu yang dimulai dengan peraga yang diperagakan oleh Musa. Musa memperagakan suatu proses keselamatan bagi orang yang telah berbuat dosa. Penulisan kitab Ulangan menunjukkan kepada kita suatu kepastian. Kepastian rencana Allah yang akan berlaku dan berlangsung. Oleh karena Allah memang sangat mengasihi. Allah sangat menyayangi. Jadi penekanan dalam kitab Ulangan adalah bagaimana Musa menekankan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang maha penyayang dan panjang sabar. Boleh ditutup dulu ya, nanti saya kerjakan karena saya lagi live. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Musa memperagakan suatu peragaan yang sangat luar biasa. Di dalam proses penyelamatan bagi orang berdosa yang digambarkan dengan kitab Ulangan, bahwa Musa menunjukkan satu sikap pengorbanan yang luar biasa untuk mengambil alih, memindahkan akibat dosa itu yang harus ditanggung orang yang berdosa. Dia mengambil alih bagi dirinya. Dan inilah membuat satu peran yang paling penting dalam kitab Musa. Mulai dari Kejadian sampai kitab Ulangan. Musa menulis Alkitab ini dan juga menunjukkan suatu sikap yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Yang walaupun di dalam Keluaran pasal 2 ayat 2, kita tidak temukan kehebatan Musa pada saat itu di dalam penyerahannya kepada Tuhan dan penyerahannya kepada bangsa Israel yang sudah berbuat dosa. Musa tidak melakukan dosa. Dia mencoba untuk mengantarai bangsa Israel yang berbuat dosa atau mengantarai orang-orang berdosa, bahkan bersedia kehilangan nyawanya. Karena ada kata-kata Musa di dalam Keluaran pasal 32 di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, kalau tidak, hapuskan saja namaku dari buku kehidupan yang kau buat. Itu penyerahan diri Musa yang total. Dia bersedia menanggung supaya bangsa Israel mendapat pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, inilah pada bagian awal daripada Alkitab di dalam kitab Ulangan yang kita temukan. Bagaimana ungkapan yang luar biasa tentang pengorbanan demi menyelamatkan.
Jadi kalau ada penyelamatan, yang dibutuhkan adalah pengorbanan. Jadi bagaimanapun itu adalah konsekuensi, akibat. Tetapi Petrus juga menulis bahwa peristiwa ini terjadi setelah berabad-abad kemudian, bahwa Yesus telah memikul dosa. Yesus telah memikul dosa kita. Yang dipikul oleh Yesus serela menjadi korban menggantikan kita yang berdosa. Itulah pelajaran hari Minggu. Kalau kita masuk pada pelajaran hari Senin, yang kita temukan dalam pelajaran hari Senin adalah nubuatan yang digenapi. Ada penekanan pada nubuatan yang digenapi adalah menunjukkan keharmonisan, keseimbangan, ketepatan dari banyak aspek di dalam dunia ini. Baik dalam kondisi yang sudah jatuh, terus-menerus, yang memberikan hal yang luar biasa dalam hidup ini. Ada kekaguman. Kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh tentang rencana Allah dalam hidup kita. Di dalam pelajaran minggu yang lalu kita pelajari bahwa di dalam kitab Ulangan yang digambarkan adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang Maha Pengampun. Semua perkataan-perkataan yang dinyatakan oleh Musa tentang Allah adalah satu kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Ada contoh nubuatan yang diberikan oleh Musa bagi bangsa Israel. Ketika Musa berkata kepada mereka bahwa mereka tidak akan lagi masuk ke dalam tanah perjanjian seperti yang mereka harapkan. Dan Musa menubuatkan itu akan terjadi pada tahun yang ke-40. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Peristiwa ini memang benar-benar terjadi. Bahwa bangsa Israel tidak memasuki negeri perjanjian itu. Ini merupakan contoh nubuatan yang pasti kita ketahui bahwa Musa berkata-kata dari sumber yang tepat. Dan sumber yang didapatkan itu adalah sumber yang dapat dipercaya, kepastian yang sungguh-sungguh bahwa Allah itu adalah Allah yang pasti melakukan apa yang sudah diucapkannya. Allah akan melakukan apa yang difirmankannya. Jadi Allah itu adalah Allah yang mutlak dan layak dipercaya. Karena apa yang dinubuatkannya, apa yang dikatakannya, pasti benar terjadi. Dan nubuatan yang diberikan oleh Musa, bahwa mereka tidak akan memasuki negeri perjanjian itu, memang benar-benar terjadi. Di perbatasan, mereka sudah lihat tanah perjanjian. Namun semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir, kecuali mereka yang lahir di perjalanan, mati. Saudara-saudara, tentu saja bukan hanya itu satu periode nubuatan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang dinubuatkan dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27, dan itu juga akan pasti terjadi. Pasti akan terjadi. Karena itu kesempatan bagi Yesus untuk menggenapi setiap nubuatan-nubuatan di dalam kitab Ulangan yang disampaikan bagi kita sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pelajaran kita
yang boleh sampaikan merupakan intisari dari pelajaran kita di pelajaran hari Senin. Saya kembalikan kepada co-host Pendeta Hursina. Baik, terima kasih Pendeta Sagala yang sudah memberikan gambaran berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya di hari Senin pada hari ini. Baik, terima kasih. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, ya, yang ditanyakan oleh Bapak Ganda Silalahi. Terima kasih Pak Ganda yang sudah memberikan pertanyaan berkaitan dengan edisi pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Pertanyaannya sebagai berikut. Di dalam Keluaran 32 ayat 29 sampai 32, doa Musa tidak disetujui Tuhan. Terdapat dalam ayat 33. Peran pengganti hukuman dosa apa kita bisa lakukan sekarang ini? Apakah kita bisa mendoakan dosa orang lain dalam doa kita, khususnya yang sedang sekarat? Apakah yang berdosa kita doakan berhak dapat pengampunan Tuhan? Doa pengantaran ini apakah sama maknanya doa saudara sepupu kita mendoakan orang yang sudah mati agar ditempatkan di sisinya? Ya, di sisinya, di sisi Tuhan. Oke, baik. Itu pertanyaannya ada beberapa, saya lihat ini pertanyaannya. Silakan Pendeta Sagala untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi berkaitan dengan doa orang yang berdosa. Silakan Pendeta. Doa orang yang berdosa. Yang dapat kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah bahwa Dia Allah yang Maha Pengasih, Allah yang panjang sabar, Allah pengampun, dan Allah yang sangat mengasihi kita. Itu pertama. Yang kedua, yang dapat kita lakukan bagi diri kita adalah datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, memohon kepada Tuhan pengampunan. Allah tidak mengizinkan Musa untuk melakukan seperti apa yang diinginkan oleh Musa. Kenapa? Karena Allah yang mengambil alih, karena Allah sendiri yang dapat menyelesaikan masalah dosa di dalam kehidupan kita. Yang berikut ada pertanyaan, apa yang dapat kita lakukan bagi orang lain? Yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya kepada Tuhan adalah mengajak mereka percaya kepada Tuhan. Mengajak mereka berdoa bersama-sama dengan kita. Oleh karena mereka percaya Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Jadi begitu tanggapan dari saya untuk menjawab pertanyaan saudara Silalahi. Baik, terima kasih. Atau ada yang ingin memberikan tambahan atau melengkapi berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Silalahi? Silakan. Para hamba-hamba Tuhan yang hadir pada saat ini, silakan. Anda, Pendeta Panjaitan mungkin sudah buka kamera? Baik, terima kasih. Ada pun yang bisa ditambahkan sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kapan kita bisa mengaku dosa? Ketika masih hidup. Apakah orang yang mati bisa mengaku dosa? Tentu tidak lagi. Itulah sebabnya saya selalu tekankan kepada jemaat, hidup ini tidak ada yang tahu. Apakah kita masih muda atau sudah tua?
usia tidak ada yang tahu. Tetapi yang perlu kita ketahui, kita akan mati. Kita akan meninggal sesuai dengan 2 Samuel 14:14. Semua manusia akan mengalami kematian. Nah, oleh karena itu Matius 3:2 mengatakan bertobatlah karena surga sudah dekat. Artinya kematian itu tidak yang tahu. Nah, sesuai dengan pertanyaan tulang tadi, apakah orang yang berdosa boleh kita doakan supaya dosa diampuni? Kita katakan hanya yang hidup bisa mengaku dosa. Tentu masa hidup itulah kesempatan untuk mengaku dosa. Itulah sebabnya dianjurkan selalu di dalam Yakobus, kalau ada orang sakit, usahakan meminyakinya. Buat pengakuan dosa satu dengan yang lain. Supaya jadi penghalang kita ke surga. Kalau sudah mati, tidak ada orang yang berhak menentukan apakah dia ke surga atau tidak. Umumnya kalau Kristen Protestan, saya sering selain dari Advent, bahkan anggota jemaat kita kadang-kadang mengatakan, sudah tenang dia di sisi Tuhan. Itu adalah pernyataan yang kurang tepat, bahkan menurut saya itu salah. Karena orang yang meninggal tidak langsung ke surga. Kalau langsung ke surga nggak bisa datang lagi ke dunia. Orang meninggal tetap masih tanah. Bahkan kadang-kala masih terbujur kaku di depan kita. Cuma orang katakan sudah tenang di sisi Tuhan. Dan kemarin saya katakan kepada jemaat, pernyataan-pernyataan jangan kita ucapkan, bahkan jangan terulang kita ucapkan kalau pernah mengatakan. Dan ketika ada orang mengatakan itu, ingatkan, itu tidak benar. Orang yang mati tidak langsung tenang di surga. Mereka terbujur kaku di bawah tanah, menunggu pagi yang cerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Panjaitan yang sudah memberikan tanggapan berkenaan dengan pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi tadi. Lagi yang ingin bertanya berkaitan dengan pelajaran suka sahabat kita? Tinggal aja pendeta, nanti saya proses. Tinggal aja, pulang aja. Nah, yang penting sudah fotokopi ya. Lagi pendeta yang ingin bertanya atau Bapak Ibu yang hadir pada saat ini? Cuma saya mau tanya juga pendeta sebentar. Oke, silakan Pak Ganda. Gini, kalau ini kan soal yang saya bicarakan adalah soal doa pengantaraan kan? Ya. Ya sepertinya kalau di gereja kan ada 2 syafaat. Ya. Ya kan selalu dalam 2 syafaat kan ampunilah dosa pelanggaran kami. Kami di sini kan semua artinya kan, bukan pribadi yang berdoa. Apakah itu berlaku pengantaran pengampunan? Itu mungkin yang saya mau tekankan. Oh, karena di tulisan lain ini tidak ada seperti itu, makanya saya nggak baca. Jadi saya jawab sekarang lah ya. 2 syafaat itu berlaku. Karena kita sudah percayakan dia menjadi juru doa kita, membawakan isi hati kita kepada Tuhan. Dia adalah wakil kita, mewakili kita untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Itu. Apakah itu berlaku? Berlaku lah ya. Sudah lah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Komentari dulu, Saudara Ganda punya pertanyaan nih, teman saya. Oke, silakan. Boleh ya. Simon, ya. Jadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sangat jelas di situ. Dikatakan Yesus adalah pengantara kita kepada Bapa ya atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi memang pengantara dosa-dosa kita kepada Bapa memang Yesus. Namun ya kita sesama teman ya kita doakan kan teman kita kalau ada yang kurang sehat ya sakit atau pergumulan apa yang dihadapi, tentu sebagai teman kita menyampaikan. Ya kita selalu menyampaikan atas nama Tuhan Yesus ya. Namun tadi saya ada mendapat kutipan sedikit dari Saudara Ganda Silalahi, bagaimana dengan mereka yang sudah mati mendoakan. Tidak ada ajaran kita mendoakan orang yang mati. Ya, orang hidup itulah yang kita doakan. Ya, jadi orang yang hidup kita doakan. Kalau sudah mati nggak ada guna, Tuhan bilang orang nggak mati tidak tahu apa-apa lagi. Untuk apa doakan supaya dia mau selamat dan lain sebagainya. Namun di dalam Amsal 28 ayat 13 dia sangat sampaikan kepada kita jangan sembunyi dosa. Ya, kalau siapa yang sembunyi dosa tidak beruntung. Ya, makanya tadi disampaikan oleh pendeta dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Ya, Tuhan setia dan adil menghapus dosa kita. Yesaya 1 ayat 18 sangat jelas. Dosa apapun juga saudara.
Tidak usah takut. Ya, dia bilang merah seperti ikat misi, ya, akan dijadikan putih seperti bulu domba ya kalau tidak salah, ya. Apalagi kesumba, ya akan dibikin putih seperti salju. Jadi tidak usah khawatir. Kita apapun dosa yang kita lakukan, boleh saudara masing-masing kita doakan sendiri aja. Kalau memang kita kurang yakin, ya ada orang yang tidak percaya diri, ya mengundang pendeta, itu bagus sekali mengundang pendeta menyampaikan tentu atas nama Tuhan Yesus, ya. Namun dalam hal ini mengaku dulu, ya kalau sudah mengaku dosa, ya Tuhan bilang dia akan setia dan adil, akan mengampuni segala dosa. Tidak beruntung loh, ingat, perhatikan baik-baik di dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak beruntung, namun siapa yang mengaku akan dikasihi Tuhan. Terima kasih kesempatan bagi saya. Terima kasih Pak Simon untuk tambahan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke. Ada lagi satu ini Pendeta Sagala berkaitan dengan pelajaran kita di hari Senin berkaitan dengan kegenapan nubuatan. Ya, di mana kita tahu bahwa dalam kitab Daniel ada banyak nubuatan-nubuatan perhitungan dengan waktu. Ya, seperti 1260 tahun dan 2300 tahun. Ya, semua itu menjadi pelajaran yang sering menonjol di gereja kita. Namun dalam Daniel 12 ayat 12 ada satu nubuatan lagi tentang 1335 hari. Nah, tapi itu sepertinya kok kurang ada perhatian secara khusus ya. Jadi kita lebih menonjol memperhatikan tentang 2300 petang dan pagi. Tapi nubuatan yang lain ya seperti 1335 ini kurang mendapat perhatian, ya, kurang mendapat sorotan. Ya, padahal itu juga bagian daripada nubuatan yang ditampilkan oleh kitab Daniel. Nah, kira-kira menurut pendeta dan kita semua pendeta yang ada di sini, kira-kira apa ini? Apakah ini sudah digenapi atau belum? Berkaitan dengan sahabat kita. Jadi, pendeta. Begini, pertanyaan sangat menarik dan itu membutuhkan waktu pembahasan yang cukup panjang. Ya, tetapi dalam kitab Ulangan diberikan nubuatan yang digenapi. Penekanan paling utama dalam pelajaran kita satu pekan ini adalah bagaimana kita percaya kepada Allah, karena apa yang disampaikannya melalui hambanya akan digenapi. Itu ketepatan, kebenaran, dan juga kesungguh-sungguhan Allah. Dia akan berbuat seperti apa yang telah difirmankannya, apa yang dia akan berbuat, apa yang dikatakannya. Jadi kalau apa yang dikatakan Allah akan dibuat, akan terjadi, Allah itu adalah Allah yang benar. Allah yang Maha Pengasih. Jadi itu pengertian kita pelajaran hari Senin. Jangan dulu nanti kita membahas arti-arti nubuatan. Panjang waktunya itu nanti membahas itu ya. Jadi penekanan utamanya dulu kita lihat. Bahwa Allah itu adalah Allah yang benar-benar Allah. Allah itu benar-benar Allah yang sungguh-sungguh. Semua apa yang dikatakan oleh Musa di dalam kitab Ulangan adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Kenapa? Karena ada contoh yang terbukti terjadi. Begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Lanjut, ada pertanyaan. Pertanyaan untuk sehubungan dengan Ulangan 1 ayat 3. Sebentar, Pak Ganda. Sebentar, Pak ya. Baik. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan dari Facebook yang ditanyakan oleh Ibu Meliawati. Yang lain boleh. Ada pertanyaan dari Ibu Meliawati melalui Facebook. Begini, Pendeta Sagala, pertanyaannya. Di dalam berdoa, ketika merasa belum terjawab, maka doa tersebut akan terus diulang dan diulang. Apakah Tuhan berkenan dengan doa yang terus-menerus diulang dan didoakan? Ya, ini pertanyaan dari Ibu Meliawati melalui Facebook. Silakan, Pendeta. Tuhan sangat senang kalau kita datang berulang-ulang kepada Dia. Ya, kalau belum dapat, ulang lagi, mohon lagi. Tetapi jangan hanya kata doanya yang diulang-ulang.
kita juga harus memeriksa diri kita. Kenapa kita belum dapat? Apakah permintaan kita karena tidak sesuai dengan keinginan kita? Mungkin juga tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita merasa Tuhan belum menjawab doa kita. Kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, bukan apa yang kita mau. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya. Kita bisa berdoa berulang-ulang sampai Tuhan menjawab doa kita. Oke, lanjut. Tadi Pak ingin menegaskan lagi pertanyaannya. Silakan Pak. Terima kasih Pendeta. Ulangan 1 ayat 3 kan ada perkataan tanggal 1 bulan ke-11 tahun ke-40. Sebenarnya itu kan nubuatan yang sudah digenapi. Tapi pertanyaan saya adalah tahun ke-40 itu dihitung apakah tahun umur dunia atau tahun perjalanan dia, dan dihitungin dari mana? Dari perjalanannya keluar dari Mesir atau dari mana itu, Pendeta? Terima kasih. Ya, silakan Pendeta Sagala. Dihitung sejak Musa berkata-kata. Dihitung sejak Musa berkata. 40 tahun kemudian itu terjadi. Begitu. Apa? Itu tahun pengujian bagi bangsa Israel. Apakah mereka setia menantikan apa yang dikatakan oleh Tuhan bagi mereka? Itu perhitungannya. Jadi bukan tahun penanggalan dunia ya? Bukan. Bukan ya? Jadi itu dihitung sejak Musa berkata-kata. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganda dan Pendeta Sagala. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan ini. Jika ingin ada pertanyaan atau ingin menambahkan untuk melengkapi diskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini, silakan. Jika masih ada, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Oke, silakan Pendeta Manur Simbolon. Silakan Pendeta. Nah, enggak. Aku baca di apa itu, kan ini mengenai masalah penulisan buku ulangan ini sebenarnya kan tanggal 1 November tahun ke-40. Itu kan ditulis setelah itu di Tanah Moab ini sekarang. Ulangan yang dituliskan dia. Penulisan buku ulangan itulah yang dituliskan oleh Musa pada tanggal itu. Buku ulangan itu dia tulis karena sebentar lagi kan penyeberangan Sungai Yordan ini. Mereka di Tanah Moab dan dia sudah mau mati. Disitulah sebenarnya penulisan ini menurut buku ulangan pasal 1 itu. Jadi bukan kembali ke sana. Karena dia mulai berbicara tanggal 1 bulan November tahun ke-40 keluarnya mereka dari Mesir itu mau sampai ke Tanah Kanaan karena mereka kan 40 tahun di padang belantara. Jadi mau menyeberang lagi mereka. Kalau kita laut kan sudah sebentar lagi ini kan di Sungai Yordan itu. Tanah Moab penyeberangan sekarang. Nah disitulah ditulis menurut apa ini, buku apa ini. Buku ulangan ini. Kira-kira begitu yang saya bisa tanggap dari pelajaran kita ini. Tanggal 1, jadi bukan nubuatan sebenarnya. Ini tanggal penulisan. Dia berkata-kata di sana kepada bangsa Israel itu. Kalau menurut pelajaran sekolah sahabat dengan ayat ini. Kira-kira begitu. Jadi bukan tanggal nubuatan, saya pikir tanggal 1 bulan apa itu. Tetapi itu kan, kalau kita baca di apa itu kan begitu dibuatnya kan? Iya, tetapi ada penjelasan di ayat berikutnya. Kamu tidak akan memasuki negeri itu. Kapan nubuatan itu akan dilakukan? Itu kan. Tapi yang pasti dari situ penekanannya adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi. Itu penekanan utamanya. Jadi kita tidak menafsirkan nubuatan di sini sekarang. Yang ditekankan dalam pelajaran ini, apa yang dikatakan oleh Musa itu memang terjadi semua. Kenapa? Karena kata-kata itu diterima oleh Musa. Dari Tuhan yang benar. Allah yang sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan oleh Musa itu adalah perkataan Allah. Dan itu benar-benar terjadi. Dan menunjukkan bahwa itu Allah yang pasti. Itu. Allah yang patut kita percayai. Allah yang patut kita ikuti. Allah yang patut kita sembah. Itulah penekanan diberikan. Itu yang diberikan oleh Musa. Maksud saya, di apa itu, pada saat itulah Musa memberikan perjanjian itu kepada mereka, kalau memang mereka tidak menurut, tidak akan masuk ke Tanah Kanaan. Iya. Itu ditulis. Artinya itulah penulisan dia. Buku ulangan itu dikatakan pada saat itu,
walaupun dia tidak mau masuk ke tanah Kanaan. Ya. Tetapi memang firman Tuhan yang dikatakan di situlah ditulis buku ulangan itu maksud saya. Jadi Tuhan yang mengatakan kalau kalian tidak setia, tidak akan bisa masuk ke tanah apa? Ya. Tanah Kanaan. Itu betul. Kira-kira itulah penegasan. Artinya tanggal 1 November itu disitulah penulisan janji itu dia berikan dia juga kepada bangsa, ditegaskan dengan pengulangan kembali, itu maksud saya. Ya, betul. Kita sepakat dengan itu. Pertanyaan Lai Ganda Silalai tadi adalah dari tahun mana itu dihitung? Jawaban saya dari tahun ketika Musa berbicara. Itu. Baik, sedikit tambahan kalau boleh. Ya. Kalau kita baca sesuai dengan konteks Alkitab, itu dihitung sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Karena konsep daripada ayat itu, kalau mungkin boleh saya bacakan, coba kita baca dengan pelan-pelan agar kita jangan sampai masuk ke dalam pemahaman yang salah. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan. Artinya sudah dekat mereka ke daerah tanah Kanaan. Di tentangan Sub antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1. Jadi perhatikan perkataan ayat 1 dan 2. Ada kaitannya, kemudian disusul dengan kalimat pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicara Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya dari mereka. Setelah ia memukul kala, perhatikan kata setelah. Ini peristiwa yang sudah lalu. Setelah memukul kala Sihon, raja orang Ameri yang diam di Hesibon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asitoret dekat Edrei, di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb yang lalu. Demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Jadi mereka berputar-putar di sekitar situ saja selama 40 tahun perjalanan itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ganda sebenarnya pertanyaannya bukan mengatakan sudah digenapi, tetapi menyatakan bahwa 40 tahun ini sudah berjalan. Karena ini bukan nubuatan. Ini adalah sebuah penjelasan tentang sebuah perjalanan 40 tahun yang sudah dijalani, dan sekarang Musa sudah tahu bahwa tinggal sedikit lagi waktunya. Dan itulah makanya buku ulangan ini kalau boleh saya katakan ada merupakan ringkasan, summary dari apa yang sudah ada. Makanya buku ulangan apa yang tulis di dalamnya terdapat adalah merupakan bagian-bagian yang terdapat di buku Keluaran, Imamat, Bilangan, dan kemudian itu diuraikan kembali di mana yang penting. Dan nanti diakhiri dengan berkat dan kutuk. Diakhiri dengan sebuah tantangan di dalam ulangan pasal yang ke-30. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah untuk bukan mau mempersalahkan siapa, tapi untuk membuat kita mengerti kenapa ulangan ini ditulis. Ulangan ini ditulis adalah untuk mengembalikan bangsa itu kepada apa yang menjadi tujuan mengapa Tuhan memanggil mereka. Dan mereka boleh sadar bagaimana pemberontakan itu membuat mereka lebih lambat masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan seperti itu juga aplikasinya kepada kita. Bagaimana pemberontakan yang terjadi di gereja. Kata pemberontakan jangan pikirkan itu perlawanan. Kata pemberontakan adalah dosa-dosa yang dilakukan dalam gereja. Siapa yang memulai? Para pemimpin tentunya. Karena Nyonya Hoa mengatakan dosa-dosa umat tergantung berat atau tergantung besar kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin memiliki cara hidup yang kurang baik akan kemudian mempengaruhi cara hidup jemaatnya. Jadi saya hanya mau membetulkan saja. Terima kasih. Lalu sedikit saya menitip pesan kepada saudara-saudara mengenai 1335. Perlu kita pahami, kita harus membaca dulu ulangan bukan Wahyu pasal 10 yang menjelaskan bahwa angka-angka nubuatan berhenti di tahun 1844. Dan ini saya sudah bahas di seminar yang saya bawakan. Jadi kata bahwa di dalam Wahyu pasal 10 yang berbicara mengenai tidak ada penundaan, itu tidak berbicara penundaan, tetapi itu berbicara the prophetic time. Ya. Jadi prophetic time itu berhenti di mana? Di kekecewaan yang terjadi akibat dari kesalahpahaman. Dan itulah
suara guru yang dirahasiakan. Sehingga dengan demikian umat itu memang diizinkan untuk kecewa, agar dengan jalan itu mereka boleh kembali mempelajari. Kalau mungkin kekecewaan itu tidak ada, maka pelajaran tentang dogma-dogma yang sudah sempat dikuburkan oleh gereja murtad itu tidak akan dibuka. Mereka akan berjalan terus. Tetapi puji Tuhan itu direncanakan oleh Tuhan. Jadi kata yang disampaikan di sini bahwa ini sudah saya buat, dikatakan di dalam ayat keberapa ini ya? Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 di bagian terakhir kata tidak akan ada penundaan lagi. Dalam bahasa Inggris sebenarnya bukan tidak ada penundaan, tetapi the prophetic time tidak lagi menjadi satu ujian. Kira-kira begitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya mau tambahkan. Di dalam pelajaran hari Senin tidak ada pembahasan tahun-tahun di sana, dan nubuatan apa yang digenapi. Di pelajaran hari Senin, penulis menekan apa yang disampaikan Musa, bahwa Allah itu adalah Allah yang patut dipercaya dan layak kita percayai Dia. Itu. Jadi tidak ada pembahasan. Tetapi kita masuk dulu secara konteks pelajaran hari Senin. Supaya tidak melebar kemana-mana. Memang karena kita orang absen, pintar-pintar semua. Sudah banyak dalam pikiran ini, langsung masuk kita ke sana. Jadi penekanan pada pelajaran hari Senin adalah nubuatan digenapi menunjukkan kepastian berita yang didapat dari Tuhan itu adalah benar-benar terjadi. Apa yang ditekankan Musa di sana? Ditekankan Musa adalah Allah itu Allah yang benar. Allah yang sungguh-sungguh. Allah yang patut kita percaya. Begitu saudara-saudara. Jadi nanti kita masuk kepada nubuatan-nubuatan. Akan ada waktu untuk masuk dengan itu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, waktu kita sudah habis diskusi. Saya minta Pendeta Sagala untuk memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran kita. Nubuatan yang digenapi. Kitab Ulangan menyebutkan dan merupakan ringkasan semua kitab yang ditulis oleh Musa. Meringkaskan dan menyimpulkan poin-poin penekanan utama supaya bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Supaya mereka bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan. Tuhan itu adalah Allah yang pasti. Mari kita percaya kepada Dia. Mari kita serahkan hidup kita kepada Dia. Supaya rencana-rencana Tuhan itu berjalan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Segala yang memberikan pelajaran suka sahabat kita, sekaligus closing statement, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita yang hadir pada saat ini. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu tutup, dan nanti Pendeta Sagala akan mengakhiri ibadah kita dengan doa tutup. Ada negeri yang terang benderang, kita memandang oleh iman, bahwa kita menunggu serah, menyediakan tempat yang nyaman di mata
Allah Bapa kami di surga. Kami puji nama-Mu Tuhan, oleh karena Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Dan istimewa di saat kami bergabung melalui virtual Zoom, mengikuti rangkaian pembahasan sekolah Sabat untuk hari Minggu dan juga hari Senin. Terpujilah nama-Mu oleh karena Roh Kudus-Mu telah berdaulat, berkuasa atas hati dan pikiran kami. Sehingga pelajaran ini boleh kami pelajari dengan baik dan kami dapat memahami. Engkau adalah Allah yang patut kami percaya, Allah pencipta, Allah yang memelihara, dan juga Allah penebus. Di sini kami sebagai orang berdosa sangat memerlukan Engkau. Biarlah Engkau jadikan kami menjadi biji mata-Mu ya Tuhan. Supaya belas kasihan surga itu belum mengalir dalam kehidupan kami. Kami orang berdosa, Engkau ampuni. Dan penebusan itu pasti menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, kami akan percaya kepada-Mu selama-lamanya. Kuatkanlah hati kami dan iman kami mengikuti segala rencana Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kita telah menerima berkat dari Tuhan, biarlah Allah melengkapi kita dengan berkat dan kasih-Nya. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau berkat kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepada engkau sekalian dan memberikan berkat damai sejahtera. Kiranya kita selalu hidup di dalam damai yang bersumber dari Kristus. Hati kita pun dipenuhi dengan kasih yang diberikan oleh Allah Bapa di surga. Sehingga kehidupan kita akan selalu di bawah tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kita dipersatukan dalam iman dan pengharapan kita sampai Yesus datang kembali. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di acara ibadah malam waktu Amerika ya Pak, waktu New Jersey khususnya karena masih mungkin agak sore di Washington State atau di California. Dan tentunya kita juga, saya secara pribadi ingin mengucapkan juga selamat bergabung. Saya melihat ada saudara dan saudari kita dari Sabah, Malaysia yang selalu juga bersama-sama dengan kita. Saya ingin berdoa, saya selalu mendoakan Anda ya, yang ada juga, yang bukan hanya di tempat-tempat lain, tapi juga yang ada di Malaysia, di Sabah. Kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menyertai saudara-saudari yang selalu bergabung dengan kami di Jemaat Fisda. Kiranya berkat surga akan terus menjadi bagian Anda dan kita semua. Baik, saudara sekalian, kita akan langsung saja memasuki pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita sudah memiliki pelajaran yang baru, kita sudah masuk pada minggu yang kedua ya dari pelajaran kita. Dan kita akan mempelajari terus tentang kitab Ulangan, ya, mempersiapkan kita semua bagi apa yang Tuhan ingin terjadi pada saat kita menjelang memasuki tanah Kanaan rohani, ya, masuki kerajaan surga. Bagaimana pengalaman bangsa Israel di zaman Musa dapat kiranya menjadi bagian kita. Terima kasih kepada pendeta muda Tulus yang sudah memimpin bagian pendahuluan ya pada hari Sabat malam waktu Amerika. Kita masuk saja pelajaran sepanjang minggu ini. Kita akan bicara tentang pelayanan Musa, nubuatan yang digenapi pada hari Senin. Selasa kita bahas tentang ribuan kali banyak. Rabu tentang apa yang terjadi di Kades Barnea, dan ke hari Kamis kita bahas tentang kesalahan dari orang Amori. Jadi kita telah diberikan, ya, istri saya telah selalu berdiskusi dengan saya, kenapa ini Tuhan memilih ya orang-orang Israel itu, padahal mungkin Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Tetapi yang saya katakan, kalau pena inspirasi kita memiliki buku Christ Object Lesson, ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita lihat dari kehidupan Kristus, mungkin ada Israel Object Lesson yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa Tuhan walaupun tahu bangsa ini mungkin tidak akan
menerima Yesus Kristus, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan karena mereka adalah lambang dari umat-umat manusia. Lambang daripada saudara dan saya yang sudah bahkan terpilih sekalipun, tapi seringkali kita menolak kasih-Nya. Kita menolak kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Dan melalui mempelajari apa yang terjadi dengan orang-orang Israel, umat-umat Tuhan yang telah terpilih pada waktu yang lalu, maka itu dapat menjadi satu pelajaran yang menguatkan kepada kita tentang bukan hanya kesalahan kita, tetapi juga apa yang Tuhan telah lakukan untuk mengangkat kita. Apa yang Tuhan telah lakukan dan akan terus lakukan dalam diri kita untuk membawa kita masuk ke tanah perjanjian, yaitu kerajaan surgawi yang Tuhan sudah janjikan. Jadi mari kita lihat pada saat ini pelayanan daripada Musa, the ministry of Moses. Di seluruh Alkitab, pelajaran kita katakan, keberadaan Musa itu sangat dirasakan. Dan meskipun Musa tidak disebutkan sampai pada Keluaran 2 ayat 2, baru kitab Keluaran, kitab pertama Kejadian, tidak ada kata Musa di situ. Baru nama Musa itu muncul di kitab Kejadian pasal 2 ayat 2. Tetapi Musa telah menulis kitab Kejadian, yaitu kisah yang memiliki otoritas Allah dan mendasar tentang siapa kita. Bagaimana kita berada saat ini di sini sampai di sini? Mengapa hal-hal yang seburuk sebagaimana yang ada ya itu terjadi? Mengapa adanya hal-hal yang menjadi seburuk sebagaimana yang ada? Dan bahkan mengapa kita bisa tetap bertahan? Mengapa kita bisa tetap bertahan? Penciptaan, kejatuhan, dan penebusan air bah Abraham, berita Injil, semuanya berakar dari kitab Kejadian, dan penulis kitab Kejadian itu adalah Musa sendiri. Adalah sukar untuk mengukur dengan pasti pengaruh yang dapat diberikan oleh Musa, oleh satu orang ini yang nyaris tanpa celah, dia ada celahnya, tapi dia nyaris tanpa celah, namun dia yang sanggup untuk mendesak Allah. Kita akan lihat nanti ya bagaimana dia mendesak Allah. Dia mendesak Allah karena dia mengasihi Tuhan dan ingin melayani Dia. Bacalah Keluaran 32 ayat 29 sampai 32 yang mencatat percakapan antara Tuhan dan Musa setelah dosa mengerikan sehubungan dengan anak lembu emas itu terjadi ya. Wawasan apa yang diajarkan kisah ini kepada kita tentang karakter Musa dan mengapa terlepas dari kekurangan apapun yang Musa miliki, Tuhan sanggup menggunakan dia dengan cara yang luar biasa. Keluaran 32 ayat 29 sampai 32 katakan, kemudian berkatalah Musa, bangkitkanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, ya, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Ayat 30, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin Dia akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Walaupun Musa itu tidak ada hubungannya dengan dosa mengerikan yang dibuat oleh bangsa tersebut, tapi dia berusaha untuk mengantarai orang-orang yang berdosa ini. Bahkan rela kehilangan jiwanya sendiri demi bangsa yang telah berdosa ini. Cukup menarik dalam Keluaran 32 ayat 32. Ketika Musa meminta Tuhan untuk mengampuni dosa mereka. Nah, kata mengampuni, kata kerja mengampuni sebenarnya berarti menanggung. Jadi Musa berkata apa ya? Menanggung dosa mereka. Dia minta Tuhan tanggung dosa mereka ya. Jadi Musa memahami betapa beratnya dosa dan apa yang diperlukan untuk menebusnya. Dia meminta sungguh-sungguh kepada Allah supaya menanggung dosa mereka. Dan hal ini dilakukan karena inilah satu-satunya cara bahwa dosa mereka atau dosa saudara dan saya atau dosa siapa saja atau apa saja pada akhirnya bisa diampuni karena ada Allah yang menanggungnya. Jadi pada bagian awal Alkitab dari kitab Keluaran ini ya, yang kita temukan adalah suatu ungkapan yang sangat luar biasa tentang korban pengganti. Di mana Allah sendiri dalam pribadi Yesus akan menanggung dalam dirinya pukulan yang terberat dan hukuman dari dosa kita.
Karena ini adalah cara penyelamatan Allah yang telah ditentukan sejak semula bagi manusia. Sementara, ya, itulah penebusannya. Sementara di saat yang bersamaan, dia tetap benar-benar pada prinsip pemerintahan dan hukumnya. Yaitu apa? Akibat dosa adalah maut. Akibat dosa harus ada yang menanggung dosa tersebut. Dosa tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada yang dilakukan untuk menebus dosa-dosa. Karena itu adalah satu hal yang tidak harus berdampingan dengan kesucian Allah. Dan bagaimana caranya untuk menanggung? Gantinya saudara dan saya yang menanggung. Allah memberikan anaknya untuk menjadi penebus bagi kita. Sungguh, berabad-abad kemudian Petrus akan menulis tentang Yesus. Dikatakan apa? Iya, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2:24. Sementara itu, apa yang kita lihat dalam kisah Musa ini dan reaksinya terhadap dosa mereka adalah peran Musa sebagai pengantara untuk kepentingan orang-orang berdosa yang telah jatuh. Pendahulu dari apa yang juga akan Yesus lakukan bagi kita. Menurut Ibrani 7 ayat 25. Jadi kalau kita ingin melihat, maka Musa telah melakukan sesuatu yang kemudian Yesus lakukan dengan lebih lengkap. Ya, menjadi apa? Pengantara, pendamai antara umat manusia yang berdosa dengan Allah. Ya. Bersedia kehilangan jiwanya sendiri bagi umatnya. Pikirkan lebih lanjut tentang implikasi dari kata-kata itu. Apa yang dapat kita pelajari dari mereka. Dan untuk diri kita sendiri tentang apa artinya benar-benar mengasihi orang lain. Nah, Keluaran 32 mencatat satu peristiwa yang sangat mengerikan. Dosa yang mengerikan. Itu bukan hanya penyembahan berhala ya. Kita lihat ya, kita sudah pernah bahas kalau nggak salah pada bulan Februari ya, awal tahun ini 2021. Sedikit saya bahas, tapi saya akan sambung pembahasan tersebut ya. Bagaimana bangsa ini dengan dosa yang mengerikan. Seberapa mengerikannya. Bukan hanya karena mereka menyembah Allah lain, tapi ada yang lebih dari apa yang mereka lakukan pada saat mereka menyembah Allah lain. Kenapa? Karena mungkin Anda katakan, oh kita menyembah Allah lain ya apa-apa ya, artinya nggak ada apa ya, nggak ada akibatnya apalah ya kalau kita menyembah Allah lain. Tapi ada hal-hal praktikal atau yang lebih mengerikan yang terjadi pada saat kita memuja atau menyembah Allah lain. Apa itu? Mari kita lihat ya. Keluaran 32 1-3 katakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung, artinya Musa tidak langsung turun, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun, kakak daripada Musa, dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Untuk apa? Untuk apa? Tapi inilah ya, sebelum kita melihat untuk apa, kita lihat bagaimana ini bangsa ini apa? Ikut saja apa yang Harun minta ya. Harun minta apa? Anting-anting emas, kumpul-kumpul semua. Dan ini menandakan memang Harun itu jago bicara, dia salesman betul ya, sales representatif yang cukup jago. Dan Alkitab berbicara tadi kita sudah baca Keluaran 32, tapi kalau kita baca Keluaran 4 ayat 14-16, pada saat Musa mencoba untuk menolak panggilan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Musa katakan, oh saya tidak dapat berkata-kata, saya nggak jago bicara. Lalu apa yang Tuhan katakan kepada Musa dalam Keluaran 4 ayat 14? Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kata, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Jadi Tuhan saja tahu Harun itu pandai bicara ya. Ayat 16 katakan apa? Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa Israel sekalipun ya, bukan hanya kepada Mesir, orang Mesir. Ia akan berbicara bagimu kepada bangsa itu dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Jadi memang Harun itu jago ya. Jago sekali. Jadi dia bilang, kumpul emas-emas kalian. Lalu apa ya? Mari kita kembali ke Keluaran 32. Kita sudah baca ayat 1-3. Mari kita baca ayat 4-6. Lalu diterimanya lah dari tangan mereka. Lalu dibentuknya. Dia yang bentuk. Ingat. Dibentuknya. Harun yang bentuk. Lain ya. Dibentuknya dengan pahat
Dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mesbah di depan anak lembu itu. Jadi dia lihat, kita coba lihat. Ada penyembahan berhala, tapi pada saat yang bersamaan dia penyembah juga Allah. Jadi dia dirikan mesbah di depan anak lembu itu. Jadi inilah, ya seringkali kita mix up. Pada saat kita berkata, kita satu saat kita umat-umat yang percaya. Kita berbakti ke gereja. Tapi di luar gereja masih kita berbakti mungkin kita menyembah uang kita, harta kita, dan lain sebagainya. Kita mix up, kita campur adukan antara menyembah Allah lain dan juga perbaktian kepada Allah yang sesungguhnya. Ini mix up. Kacau balau di zamannya Harun, mulai dari zaman dahulu, bahkan sampai kita saat ini sekalipun ya. Tapi ketika Harun melihat didirikanlah mesbah di depan anak lembu itu, lalu berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Wah, jadi dia campur ya perbaktian kepada Tuhan yang sesungguhnya, dan pada saat yang bersamaan ada ilah-ilah yang sudah mereka dirikan. Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ya itu masih bagus. Itu korban keselamatan, korban bakaran itu bukan untuk lembu emas ya. Tapi apa yang terjadi pada saat kita mix, kita campur aduk antara keduniawian dalam diri kita dan juga seakan-akan kita mencoba untuk dekat juga dengan Tuhan. Makanya Tuhan katakan tidak bisa kita berbakti kepada dua ilah. Kenapa? Karena nggak bisa, kacau ya. Apa yang terjadi setelah mereka korban bakaran dan korban keselamatan? Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Wah, mungkin Anda katakan ya, mungkin mereka lagi nyanyi-nyanyi pujian ya. Oh enggak ya. Kata bersukaria ini sangat penting saudara ya. Kata bersukaria yang tertulis dalam Keluaran 32 ayat 6 ya. Setelah itu mereka bangunlah mereka dan bersukaria. Saya sudah bahas waktu lalu bulan Februari ya. Tapi mari kita ulang sedikit saja, hanya sedikit ya. Dikatakan Kita sudah pelajari bahwa kata bangunlah mereka dan bersukaria, bahasa Inggrisnya katakan got up to indulge in revelry. Menurut New International Version. Rose up to play. Main apa? Permainan apa? Main petak umpet? Enggak. Mereka bukan main petak umpet, saudara ya. Lalu itu New King James Version katakan rose up to play. Kalau New American Standard Bible katakan got up to engage in lewd behavior, perilaku cabul. Dan kita sudah lihat waktu lalu, pada saat saya bahas waktu berapa bulan yang lalu, bahwa kata ini yang digunakan, ini Alkitab Perjanjian Lama itu dalam bahasa bahasa Ibrani. Tapi pada saat itu menggunakan kata Kata Septuagint, kata Greka, maka bahasa Grekanya itu adalah berbicara tentang percabulan yang hebat. Percabulan yang hebat yang mereka telah buat, perilaku cabul. Itulah sebabnya Today Living Bible dikatakan dalam Exodus 32 katakan, so they were up early the next morning and began burnt offering, and peace offering to the calf idol. Dikatakan ke the calf idol ya. Afterward, they sat down to feast and drink at a wild party. Pesta yang Yang liar. Pesta yang liar. Apa yang mereka lakukan dalam pesta liar itu? Followed by sexual immorality. Perbuatan-perbuatan cabul, perbuatan imoralitas seksual. Jadi pesta seks lah mereka. Di depan Di depan anak lembu tersebut. Jadi inilah kebiasaan Mesir yang dibuat oleh orang-orang Israel pada saat mereka menyembah ilah pesta Ilah anak lembu. Setelah bahkan mereka persembahkan korban bakaran. Jadi minta ampun dulu sebelum mereka pesta seks. Dengan kata lain. Tidak peduli istri siapa atau siapa, mainlah semua mereka di antara mereka. Tidak heran. Ya. Bahwa apa yang dikatakan? Kalau kita sudah baca tadi bersukarianya itu ya, Alkitab bahasa Inggris dan kata aslinya itu berbicara dalam bahasa Grekanya, Greka yang diperuntukkan untuk kata Ibrani di Keluaran 32 ayatnya yang ke-6 itu adalah sexual immorality ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita hubungkan dengan ayat 25, memang betul-betul ini mereka sedang menunjuk kepada kepada sexual immorality, perilaku cabul yang bebas ini. Kenapa? Ayat 25, Keluaran 30 ayat 25, ketika Musa melihat bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang.
Inilah kalimat yang masih sopan sedikit yang Musa katakan. Tapi inilah artinya mereka itu bagaikan kuda liar yang terlepas dari kandang. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Jadi apa yang dikatakan? Apa yang mereka buat, ini bertentangan dengan tujuan Tuhan supaya mereka keluar kan. Tuhan katakan kepada orang Mesir, biarkanlah umatku keluar dari Mesir supaya mereka datang beribadah kepadaku di padang gurun. Tetapi apa yang terjadi dengan mereka di padang gurun? Di padang gurun mereka beribadah seperti orang-orang Mesir beribadah di Mesir. Menyembah apa? Dewa-dewa. Dewa-dewa atau patung-patung seperti patung anak lembu. Dan bukan hanya itu saja. Orang-orang Mesir di zaman dahulu itu pada saat mereka menyembah persembahan, mereka menyembah untuk minta supaya ada kesuburan dari dewa-dewi mereka. Hujankah itu, anakkah itu, dan lain sebagainya. Mereka harus sambung dengan apa? Perilaku-perilaku cabul dalam perbaktian mereka. Harus ada itu. Dan jadi dengan kata lain, orang-orang Mesir akan mencemooh mereka dengan kata lain, katakan, mereka katanya mau sembah Tuhan yang kudus di padang gurun. Tapi perbaktian mereka itu seperti orang Mesir. Tindakan mereka itu seperti orang-orang di Mesir. Percuma mereka mau pergi ke padang gurun. Itu menjadi cemooh bagi apa? Bagi bangsa-bangsa lain, lawan-lawan mereka yang lain. Baik yang di Mesir atau di tanah perjanjian. Tahu kan mereka ya. Nah, karena apa di sini katakan Harun yang telah melepaskannya, tanggung jawab itu ada di tangan Harun. Pemimpin kedua ada yang dihormati itu adalah Harun ya. Pemimpin kedua, tapi dialah yang justru apa? Melepaskan bangsa itu bagaikan kuda liar yang terlepas. Ya, atau kuda yang terlepas dari kandang sudah menjadi kembali, bukanlah kuda yang sudah dapat dididik, tapi yang liar begitu saja. Nah, pertanyaannya, apakah Harun bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan saat dia melepaskan bangsa itu menjadi seperti kuda liar? Apa Harun bertanggung jawab? Tidak, saudara. Pertama kita lihat dia lari dari tanggung jawab, gantinya dia minta maaf. Aduh, sorry saya sudah bersalah nih. Saya lepaskan mereka, saya yang membuat patung. Nah, dia lari dari tanggung jawab. Keluaran 32 ayat 22 katakan, tetapi jawab Harun waktu dia ditegur. Janganlah, dia katakan pada Musa, janganlah bangkit amarah Tuanku. Sebab engkau sendiri tahu kan, bangsa ini jahat semata-mata. Salahkan siapa dia? Betul. Bangsa itu memang jahat, tapi dia juga jahat. Kenapa? Karena dialah yang apa? Yang memimpin mereka. Tapi dia mau orang Nado bilang lari bea, dia serahkan itu kesalahan itu kepada bangsa itu. Mereka jahat, oh saya yang enggak jahat. Jadi dia pertama-tama kita lihat dia lari dari tanggung jawab. Dia lari dari tanggung jawab. Dan yang kedua, biasanya kalau kita sudah bersalah dan kita menutup dosa, kita biasanya apa? Gali lubang lain supaya menutup dosa yang pertama yang kita sudah buat. Gali lubang, tutup lubang. Bukan ditutup lagi. Gali lubang untuk sembunyi di dosa berikutnya. Apalagi dosa yang kita lihat, selain dia lari dari tanggung jawab, kita lihat dia yang kedua adalah lari dari kenyataan. Kenapa? Kenyataannya apa? Nah, kita lihat apa yang saya dapat katakan kenapa dia lari dari kenyataan. Keluaran 32 ayat 24 dia katakan lagi kepada Musa ya. Lalu dia katakan, "Wah, bangsa ini minta ini begitu." Lalu aku apa? Ya oke, aku nggak bisa bikin apa-apa, aku terima aja. Lalu ini ayat 24 dia katakan apa? Harun katakan apa? Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya." Lalu mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu itu. Ini kan bohong ya. Ini mana ada mujizat anak lembu itu muncul begitu saja. Ini kan kenyataannya bukan demikian. Tapi inilah Harun ya, dia lari dari apa? Dia lari dari kenyataan. Kenyataannya dia sendiri yang bentuk anak lembu tersebut. Tapi sekarang dia seperti orang yang nggak benar gitu ya. Mau bilang bahwa ini sekarang tiba-tiba keluarlah anak lembu tersebut dengan tiba-tiba tanpa ada yang atur. Ya kayak mujizat begitu ya. Nah inilah Harun yang lari dari apa? Tanggung jawab, mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, inilah sebabnya ini satu dosa yang sangat mengerikan. Bukan hanya mereka menyembah berhala. Pada saat kita menyembah berhala, pada saat kita berbakti, memiliki ilah-ilah lain dalam kehidupan kita, walaupun kita mencoba pada saat yang bersamaan untuk apa? Mempersembahkan korban, masuk ke gereja, berbakti kepada Tuhan, tapi masih ada ilah-ilah lain yang ada dalam kehidupan kita. Maka hasilnya itu adalah kekacauan seperti umat-umat Israel yang terjadi di padang belantara, bahkan lebih mengerikan.
lebih mengerikan. Lebih baik orang Manado bilang ya, tak colo ya di satu sisi dengan kata lain ya. Lebih baik kita satu saja, ilahkan satu Allah saja daripada mau campur keduanya. Karena akibatnya seperti kepada Harun ini kacau yang begitu hebat ya. Dia apa ya? Menyalahkan orang lain, dia berdusta dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan adiknya si Musa. Gantinya dia menyalahkan orang lain, dia menyelamatkan orang lain. Gantinya dia menyelamatkan diri sendiri, dia mencoba untuk menyelamatkan umat Tuhan. Dialah pengantara yang pengasih dari kita lihat ya. Kalau kita lihat di ayat di Keluaran dalam peristiwa ini juga ya. Pada saat dia turun, lalu apa? Ayat 32, Keluaran 32 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Lalu Musa mencoba ya, kata lalu saya tidak sempat hilangkan yang pertama ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu? Nah ini saya ingin Anda lihat kenapa saya tekankan umatmu ini ya. Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir? Dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia Allah membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berani sekali kemudian dia katakan apa? Berbaliklah Tuhan, berbaliklah. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu. Dan menyesallah Tuhan, tolong menyesal. Karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Nah kenapa? Kenapa Musa harus tekankan apa? Berbalik. Kenapa? Karena memang Tuhan akan apa? Membinasakan mereka. Tuhan akan habiskan mereka semua. Ya biarlah hanya keturunan dari Musa saja yang akan menjadi umat penerus ya. Tapi Musa katakan Tuhan jangan bikin begitu dong. Berbaliklah Tuhan, menyesallah dari rancangan tersebut dengan kata lain. Nah kenapa? Kenapa Musa gantinya Tuhan tawarkan kepada dia dan keluarganya, tapi Musa katakan, no, ini umatmu Tuhan. Ini umatmu yang akan dinilai, bukan aku umatmu. Nah kenapa Musa menekankan umatmu? Karena kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, waktu Tuhan dalam kemarahan Tuhan, dalam murka Tuhan terhadap bangsa yang berdosa dengan hebatnya ini, apa yang Tuhan katakan kepada Musa saat dia datang, saat Tuhan berbicara kepada Musa pertama kali sebelum Musa berbicara di ayat 11-12. Di ayat 7, ini yang Tuhan katakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah. Jadi itu karena Tuhan lihat apa yang mereka buat ya. Pergilah dan turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Ayat-ayat sebelumnya kita sudah lihat Keluaran pasal 9, inilah bangsaku. Tuhan selalu kata inilah umatku, imamat yang rajani, umat kesayanganku. Ya Tuhan selalu katakan bangsa ini. Tapi pada saat dosa besar mereka itu, Tuhan gak mau lagi mengenal mereka. Tuhan, aduh ini bukan tipe umatku seperti ini. Bukan ini tipe umatku. Makanya Tuhan katakan pergilah turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin. Nah yang pimpin sesungguhnya Tuhan yang telah menyelamatkan mereka ya. Aku telah mengangkat engkau bagaikan induk burung Raja Wali dan kata lain. Tapi Tuhan bilang, ini Tuhan gak mau mengakui lagi dengan kata lain ya. Tuhan tidak mau mengakui lagi. Tapi kemudian Musa, pengantara yang pengasih Tuhan, kalau bisa Tuhan, berbaliklah, menyesallah Tuhan. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala. Menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Jadi dia mencoba apa? Bernegosiasi, dia katakan Tuhan, kalau bisa dari ayat yang kita sudah baca tadi, kalau bisa aku yang apa, biarlah selamatkan mereka, biarlah aku yang namaku itu yang kau cabut dari buku. Jangan mereka Tuhan, mereka itu umatmu. Walaupun kemudian ada yang dihukum ya mereka ya, tapi Musa mencoba untuk membela mereka. Dan apa akibatnya? Keluaran 32:14 menarik sekali ya. Keluaran 32:14, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Kembali sekarang Tuhan katakan apa? Ini umat Tuhan. Kita ditulis ya. Tuhan menyesal. Waduh, kenapa ini? Apakah Tuhan ini pelin-pelan sampai dia harus menyesal? Ya. Apa artinya Tuhan menyesal? Apakah Tuhan tidak maha tahu sampai dia harus berubah pikiran? Ya. Dia bukan berubah pikiran atau berubah karakter. Dosa tetap dosa, saudara. Tapi kata Tuhan menyesal dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Alkitab bahasa Inggris dikatakan apa? Relented. Tuhan mengalah. Mengalah terhadap apa? Apa yang Musa katakan.
change his mind, mengubah pikirannya. Nah, mengubah pikirannya? Apa pikiran Tuhan itu berubah-ubah atau apa? Apa artinya mengubah pikiran? Saya mengubah pikiran. Tadinya saya mau pergi ke kota ini, tapi saya gantinya saya pergi ke kota itu, saya melayani di kota ini. Jadi bukan perubahan pikiran saya supaya dari tadinya tidak mau melayani jadi tidak melayani, tapi tujuan arah yang akan saya ambil itu yang berubah. Ya. Itulah sebabnya Andrew study Bible katakan apa? He does not change his character or purpose. Allah tidak merubah karakter atau tujuannya, but rather melainkan the course of event, hal-hal yang tadinya the course of event previously threatened because tapi yang dia rubah itu apa? Hal yang dia ancam sebelumnya. Apa yang Allah ancam? Allah ancam untuk apa? Binasakan mereka semua. Binasakan mereka semua. Tapi Musa katakan jangan Tuhan. Siapa yang akhirnya binasa? Yang binasa dari peristiwa dalam Keluaran 30 Anda akan lihat adalah orang-orang yang bertobat. Ada yang binasa tentu saja. Musa katakan siapa yang akan mau berada di pihak Allah? Mari datang ke tempatnya Musa. Jadi ada orang-orang yang ikut. Tapi ada yang tetap keras kepala. Ada orang-orang yang tetap tidak mau bertobat. Nah itulah mereka yang kemudian dibinasakan. Kenapa? Karena mereka tidak mau bertobat. Tetapi gantinya membinasakan semua, termasuk Harun. Sekarang yang terjadi adalah orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat tidak dibinasakan. Tadinya semua yang turut, termasuk Harun, harus akan binasa. Tetapi bagi yang bertobat, tidak. Jadi itulah sebabnya dia tidak berubah karakter atau tujuan Allah tidak berubah, melainkan ancaman sebelumnya tentang apa yang Allah akan lakukan itu yang berubah. Kenapa? Karena adanya satu situasi, because of a situation or attitude of his people. Oleh sebab situasi dan sikap yang berubah dari orang-orangnya yang bertobat. Ini seperti bukan seperti ya. Yunus ya, seperti Yunus. Dia khotbahkan 40 hari Nineve ini akan apa? Hancur. Dimusnahkan Tuhan, orang-orang akan mati. Tetapi kemudian orang-orang Nineve dan kemudian Raja Nineve bertobat. Mereka apa? Berkabung, bertobat. Akhirnya mereka tidak apa? Tidak mati kan? Setelah 40 hari walaupun rancangan Tuhan, harus habis mereka. Tetapi karena perubahan situasi, perubahan pertobatan yang terjadi, maka hasil yang terbaik terjadi kepada orang-orang di Nineve. Demikian juga saat ini dalam pelajaran kita, terjadi kepada umat-umat Tuhan yang bertobat, yang berada di pihak Allah. Mereka tidak mati. Satu pelajaran yang menarik bagi kita. Kita semua tentunya telah melanggar. Kita semua mungkin dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali kita campur adukan antara keduniawian dan kesucian Allah. Kita memiliki dua ilah dalam kehidupan kita. Kita walaupun kita masih berbakti kepada Tuhan, tapi kita masih apa? Masih memegang keduniawian demi keduniawian yang ada dalam kehidupan kita. Hati-hati saudara. Marilah kita bertobat. Dan kalau kita bertobat, ketahuilah, Yesus telah menjadi pengantara kita. Yesus saat ini berada di samping kanan Allah untuk mendengar setiap permohonan pertobatan kita, doa-doa pertobatan kita. Agar supaya Allah juga dapat menyesal. Agar supaya Allah tidak lagi akan membinasakan saudara dan saya. Tetapi Dia akan menyiapkan kita semua untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kiranya kita bukan hanya dapat melihat kenyataan ini dapat terjadi dalam kehidupan kita, tapi dapat kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang kita kasih, yang belum berada dalam kebenaran. Kita berdoa terus bagi mereka, supaya kita dapat menjadi pengantara, supaya hasil yang terbaik bukan hanya terjadi kepada kita, tapi hasil yang terbaik juga dapat terjadi kepada orang-orang yang kita doakan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.